Amplop 2. Amplop 2. Ini dia. Ini untuk Pilpres, Presiden dan Wakil Presiden. Surat suara untuk Pilpresnya. Nah, ini kotak posnya dan ini kotak suaranya. Oke, aku masukin dulu ya. Halo guys, balik lagi di channel saya. Jadi pada kali ini saya akan menceritakan sedikit mengenai pemilu di luar negeri. Karena saat ini saya sedang tinggal di Okinawa, Jepang. Jadi pemilunya berbeda dengan di Indonesia. Nah, jadi untuk pemilu di luar negeri, terutama di Jepang karena saya tinggal di Okinawa, jadi ada beberapa tahapan. Yang pertama tentunya ada sosialisasi yang dilakukan oleh PPLN. PPLN itu Panitia Pemilihan Luar Negeri. Kalau di Jepang berarti PPLN Tokyo. Nah, PPLN Tokyo itu melakukan sosialisasi ke masing-masing prefecture. Kalau di Indonesia ke provinsi, gitu ya. Nah, ada beberapa tahapan. Ini yang pertama, sosialisasinya dilakukan secara online, guys. Nah, dari PPLN sendiri menghubungi PPI Okinawa karena saya adalah mahasiswa yang tinggal di Okinawa dan bergabung juga sebagai PPI Okinawa. Nah, kami mendapatkan info langsung nih dari pengurus PPI yang sudah bekerja sama dengan PPLN Tokyo. Nah, ini dia informasi sosialisasi pemilu 2024 ada di Instagram PPI Okinawa. Nah, jadi sosialisasi yang pertama ini dilakukan pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2023. Sosialisasi ini dilakukan secara online ya. Jadi ada pembicara langsung dari PPLN Tokyo. Di kegiatan ini mereka menjabarkan mengenai timeline mulai dari pendaftaran hingga pencoblosan. Nah, informasi ini sangat berguna sekali dan tentunya sosialisasi ini tidak hanya untuk mahasiswa yang ada di Okinawa, tapi juga untuk seluruh masyarakat Indonesia yang ada di Okinawa. Selain itu, di kegiatan ini mereka memberikan link untuk pendaftaran. Nah, ini adalah linknya dari PPLN Tokyo. Mereka meminta beberapa informasi seperti kita tinggal di mana. Nah, tinggal dipilih, saya ada di Okinawa, kan. Nah, ini adalah pengecekan daftar pemilihan tetap luar negeri. Di sini beberapa informasi yang harus kita isi dan kapan deadline terakhir. Bulan Maret saya sudah mendaftarkan diri. Kemudian di sini yang paling penting dari pendaftaran ini adalah kita memilih mencoblos langsung di TPS yang berada di Tokyo. Jadi kita yang dari Okinawa harus ke Tokyo. Itu kan sangat kurang efektif ya, karena kita harus membiayai diri kita sendiri, tiket pesawat terutama Okinawa ke Tokyo itu sekitar 3 jam dan tiketnya juga tidak murah ya guys. Pilihan yang kedua selain mencoblos di TPS yaitu melalui pos. Jadi kita mendaftarkan diri kita, kemudian alamat, dan mereka akan mengirimkan surat suaranya beserta aturan-aturan dan ketentuan-ketentuannya. Nah, setelah sosialisasi pada bulan Maret, ada kegiatan sosialisasi lagi pada bulan Mei. Ini acaranya bukan online, tapi offline. Jadi PPLN Tokyo datang langsung ke Okinawa untuk menyampaikan mulai dari pendaftaran gembor-gemborkan lagi agar semua masyarakat Indonesia yang ada di Okinawa segera mendaftar. Acaranya dilakukan di Naha City tentunya dan ada door prize dan makan siang juga untuk 40 orang pertama. Jadi ini cukup ramai ya kegiatannya. Ada juga poster dari PPLN Tokyo. Nah, ini ada 2 narasumber, ada Pak Makmur Lubis dan Mas Ivan Kurniawan. Jadi mereka berdua itu datang ke Okinawa, guys. Jadi permasalahan-permasalahan seperti apa, kemudian pertanyaan-pertanyaan semua disampaikan kepada narasumber. Jadi lebih jelas lagi. Sangat
menanti-nanti datangnya surat suara ke rumah masing-masing. Halo guys, ini udah dapat surat dari PPLN Tokyo. Oke, nah ini ditunjukkan ke aku, ada alamatnya juga, tapi sensor. Nah, ini dia, kita buka ya guys. Coba ya. Oke, ini dia udah dibuka. Banyak banget guys isinya. Ada beberapa berkas. Yang pertama amplop nomor 1. Ini dia. Amplop nomor 1 ini udah ada perangkonya guys. Jadi surat suara yang udah kita coblos nanti kita kirimkan ke alamatnya PPLN Tokyo atau Panitia Pemilu Luar Negeri yang berada di Tokyo. Nah, ini dia ada logo KPU-nya juga. Oke, ini amplop nomor 1. Nah, terus masih ada banyak nih guys. Kita lanjut ke amplop 2. Amplop 2, ini dia. Ini untuk Pilpres, Presiden dan Wakil Presiden. Surat suara untuk Pilpresnya. Buka dulu ya guys. Nah, terus kita lanjut ke amplop nomor 3. Ini dia. Amplop nomor 3 itu surat pileg. Jadi untuk anggota DPR RI guys, ini ada tulisannya anggota DPR RI. Nah, kita coba. Oke, terus ada 2 lagi berkas. Yang pertama panduan untuk coblosnya ini guys. Oke, dan ini ada surat pemberitahuan pemungutan suara. Satu lagi tanda terima. Oke, ini tanda terimanya. Oke guys, nanti ini ya, setelah kita coblos kita akan masukkan ke pos ya, posnya yang ada di sekitar rumah. Oke guys, ini adalah panduan pencoblosan dan pengembalian surat suara pemilihan umum serentak 2024. Nah, ini yang pertama, buka dan periksa isi amplop smart letter yang berisi 5 hal. Satu, ada amplop 1, ini dia amplop 1. Kemudian ada amplop 2, amplop 3, kemudian ada formulir model ini dan pemberitahuan KPU. Kedua, keluarkan surat suara amplop 2 dan amplop 3. Nah, karena surat suaranya bersifat rahasia, dilarang merekam, jadi di sini nggak saya tampilin. Nah, kemudian letakkan surat suara di atas bantalan, ini seperti di Indonesia ya. Gunakan paku atau benda sejenisnya untuk mencoblos sesuai pilihan Anda. Itu. Nah, surat suaranya ada Pilpres, ini untuk Pilpres, nomor urut calon atau nama calon, foto calon, tanda gambar partai politik. Nah, selain pemilihan untuk Pilpres juga ada untuk pemilu legislatif, jadi pilegnya. Bisa nomor partainya, kemudian bisa coblos pada tanda gambar partai atau nama calon anggotanya. Itu ya. Nah, ini dia isinya seperti ini. Ini amplop 1, amplop 2, amplop 3, ini DE, ini gambarnya semua. Ini smart letternya atau amplop di Jepang. Nah, surat suaranya seperti ini. Ada di gambarnya juga panduannya. Seperti ini ya, ada 3 calon presiden dan wakil presiden. Nah, ini ada daftar untuk legislatifnya. Ada beberapa partai ya guys. Berapa partai ini? Ada 18 partai. Ini dia guys. Nah, ini dilarang ya, rahasia. Nah, kemudian yang keempat, setelah dicoblos, lipat kembali surat suara yang telah dicoblos dan masukkan surat suara untuk Pilpres umum dan wakil presidennya ke dalam amplop nomor 2. Jadi balikin lagi ke dalam amplop. Terus kemudian yang DPR RI juga balikin lagi ke amplop nomor 3. Nah, kemudian tutup dan rekatkan masing-masing amplop. Nah, isi tanda tangan, tanda terima pada formulir model C, kemudian gunting, simpan untuk pemilih bagian atas. Jadi yang bagian atas disimpan, kemudian yang bagian bawah kita kirim kembali dan lembar untuk PPLN. Nah, kemudian masukkan amplop yang kedua, ketiga, dan tanda terima pada formulir model C. Pemberitahuan KPU LN pos yang telah dilengkapi dengan amplop 1.
kemudian tutup amplop satu dan rekatkan. Nah ini dia, ini amplop satunya guys, nanti kita kirim ke PPLN. Ini sudah ada alamat PPLN nya, kemudian sudah ada perangkonya, jadi kita tidak perlu bayar lagi. Nah ini kita masukkan ke dalam, ini dia kotak pos. Biasanya di depan kantor pos ada, atau di depan kombini ya, supermarket itu kadang-kadang ada. Nah paling lambat harus nyampe ke Tokyo 15 Februari. Oke guys, ini udah selesai nyoblos. Aku nyoblos siapa rahasia ya. Nah ini dia amplop satunya, kita masukkan. Ini tanda terimanya, balik aja. Nah ada tanda tangan aku. Nah ini amplop 2 adalah Pilpres untuk Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Semoga yang terbaik yang terpilih. Oke. Terus kemudian ini adalah pilihan legislatif untuk DPR RI. Udah aku isi juga. Dicoblos, ini udah di seal. Oke des. Nah jangan lupa lemnya di belakangnya kita rekatkan. Oke, udah. Ini alamat PPLN. Kemudian udah ada perangkonya. Saatnya kita ke kantor pos. Salah, ke kotak pos yang ada di kantor. Oke guys. Karena kotak posnya agak jauh, gak jauh-jauh amat sih sebenarnya. Ya 15 menit jalan kaki. Kalau pulang pergi jadi setengah jam. Lebih baik, lebih efektif kalau naik mobil aja ya guys. Oke, sebentar lagi saya akan berangkat ke kotak pos. Oke guys, ini udah nyampe di JP Pos. Ciu. Nah, ini kotak posnya dan ini kotak suaranya. Oke, aku masukin dulu ya. Nah, ini akan di pick up jam 11.55 karena sekarang udah lebih dari jam 9. Oke. Siapapun presidennya, pokoknya semoga Indonesia tambah maju. Oke, merdeka.